Ketika menyebut kata perubahan, ada 3 macam perubahan. Yang pertama adalah renovation. Bayangkan jika kita punya sebuah rumah, ya, dan di rumah kita itu ada kamar-kamar yang kamar mandinya mungkin rusak, kerannya mungkin rusak, ya, atap rumahnya mungkin rusak. Semua harus kita perbaiki, ya. Perbaikan-perbaikan terhadap apa yang sudah ada di dalam diri kita, itu namanya renovasi. Oke, saya berikan teori tentang perubahan. Jadi kalau ketika menyebut kata perubahan, ada 3 macam perubahan. Yang pertama adalah renovation. Saya ulang kembali, jika kita melihat ada yang harus diperbaiki, ada yang harus dibenahi di dalam diri kita, apa yang sudah ada di dalam diri kita, dalam sekolah kita, lalu kita perbaiki, itu adalah renovation. Ya. Perubahan yang seperti itu adalah renovation. Ya. Tempat sampah yang mungkin berantakan lalu kemudian kita ganti, ya, itu renovasi, ya. Dan jika misalnya rumah kita itu, ya, ada ruang yang kita bikin, ya, misalnya kita bikin studio di dalam rumah kita bikin tempat ibadah di dalam rumah kita, ya. Kita berikan hal-hal baru di dalam rumah kita kasih partitur, partisi yang baru. Perubahan yang kita lakukan itu namanya adalah inovasi. Ya. Sekolah kita misalnya mungkin kita ingin membuat website. Selama ini mungkin berapa banyak di antara Bapak Ibu yang belum punya website sekolah, ya. Bisa dicek, ya. Ada yang sudah punya Instagram, tapi masih adakah di antara Bapak Ibu yang menganggap juga nyaris jumlahnya di bawah 20% mungkin yang belum punya akun TikTok gitu. Jika belum, oke, sekarang masuk Bapak Ibu sekalian, buatlah akun-akun YouTube, buatlah akun TikTok, buatlah akun Instagram Anda, buatlah akun Facebook Anda, khusus untuk sekolah Anda. Ini namanya inovasi. Satu lagi perubahan yang sangat penting. Kita sebut itu disruption. Ya. Jika rumah kita itu, ya, halaman belakang itu, ya, ada bangunan yang merusak pemandangan dan harus kita ganti, harus kita bongkar, atau halaman depan itu, ya, ada tempat yang memang harus dibongkar dan kita alih fungsikan, ya, itu namanya disruption. Ya. Disruption itu memutus, ya, memutus bangunan yang sudah ada, kita rombak, ya. Jika itu pekerjaan misalnya, kita lihat hari ini begitu banyak pekerjaan harus ditinggalkan. Ya. Banyak bahkan supermarket yang besar-besar harus bubar karena dikalahkan oleh Lazada, dikalahkan oleh Tokopedia dan sebagainya. Ini adalah perubahan yang sangat konkret. Saya ulang kembali, Bapak Ibu sekalian, ada 3 macam perubahan. Oke, itulah apa yang harus kita rubah. Jadi, kalau misalnya kita hanya terbatas pada membuat perbaikan-perbaikan, berarti kita berpunya pikiran yang ke belakang. Ya. Kalau Anda ingin berpikir yang ke depan, Anda harus melakukan inovasi. Ya, lakukan gerakan inovasi. Ya. Malam ini check up, carilah itu inovasi. Saya tidak menuntut Anda untuk membuat sebuah disruption, ya. Tapi jika beberapa kepala sekolah merasa saya bisa lakukan disruption, lakukan saja. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke dalam ilmu branding communication. Start from here. Oke, mulai dari sini. Perhatikan bahwa ini adalah onion model, ya. Perhatikan bahwa hal yang tidak boleh dirubah itu namanya brand core identity, ya. Semua sekolah punya brand identity, ya. Jadikan itu kekuatan. SMA negeri, ya, SMA negeri itu
mempunyai identitas sebagai sekolah negeri. Masih banyak orang-orang tua yang berpendapat, beranggapan bahwa sekolah negeri itu lebih prestis. Banyak alasan orang tua memasukkan mereka ke sekolah negeri. Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah negeri, manfaatkan ini gitu ya. Untuk yang Bapak Ibu kepala sekolah swasta, ya, yang mungkin basisnya adalah keagamaan. Kita malam hari ini kedatangan beberapa kepala sekolah dari sekolah-sekolah swasta Islam dan juga Nasrani. Oke, itu adalah identitas sekolah Anda, ya. Masih banyak orang tua yang berpendapat bahwa anak-anak didik, anak-anak mereka harus diletakkan di dalam sekolah yang membangun pendidikan agama sejak dini. Masih banyak yang seperti itu. Pertahankan identitas itu. Itu adalah core identity Anda, identitas Anda yang tidak boleh sampai kapanpun Anda robah, Anda pertahankan. Ya. Lalu di mana Anda bisa melakukan inovasi? Di mana Anda bisa melakukan renovasi, inovasi, disruption pada extended identity. Kalau Anda tidak melakukan extended identity, Anda tidak lakukan perubahan di sana, apa bedanya Anda dengan sekolah-sekolah negeri yang lain? Ya, sekolah negeri Anda harus berbeda dengan sekolah negeri yang lain. Sekolah agama Anda harus berbeda dengan sekolah agama yang lain. Itu lakukan perubahan-perubahan pada extended identity Anda. Situ ada kreasinya. Oke. Next. Oke. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya ingin mengajak kita semua ya, khususnya kepada kepala sekolah. Sadari bahwa kepala sekolah bukan memimpin bangunan fisik. Jika Anda merasa, misal ini, pertanyakan ke dalam diri Anda. Jika Anda menjadi kepala sekolah, Anda memimpin ke building, ya, physical building, bangunan fisik, maka Anda nggak akan pernah berani berpikir terus berada di dalam lingkungan fisik sekolah Anda. Perhatikan bahwa kepala sekolah itu adalah memimpin nilai, memimpin values, ya. Jika dia memimpin values, maka di dalam sekolahnya maupun di luar sekolahnya, dia nggak akan pernah berhenti menjaga values itu. Dan seluruh kebijakan sekolah, start from dari awal, mulai dari awal, start from admission, mulai dari cara kita menerima pendaftaran, membuka pendaftaran, ya, dari kita memberi promosi-promosi, sampai kita kemudian menerima anak-anak didik kita, sampai kemudian kita mengajarkan mereka. Lalu semua yang ada di dalam sekolah kita, baik tangible, yang dapat dilihat, diraba, disentuh, maupun intangible, yang hanya dapat dirasakan. Semua harus ada values-nya. Ya. Kalau sekolah tidak membangun, tidak mengutamakan values ini, saya khawatir anak-anak tidak punya kenangan yang indah tentang sekolahnya. Ya. Bagaimana kepala sekolah memahami bahwa sekolah itu bukan sekedar building, physical building, tetapi values building.